Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sudarma, guru geografi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Alhamdulillah sampai hari ini masa kerja sudah hampir mendekati 2 windu atau 16 tahun. Selama mengajar, beberapa kegiatan termasuk juga beberapa hal yang sudah coba kami lakukan dan sharing ya bersama-sama dengan anak ataupun juga para guru sudah kami coba untuk lakukan. Mata pelajaran yang diampu selama ini adalah geografi sesuai dengan latar belakang pendidikan geografi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian memang sempat melanjutkan pendidikan ke program Magister Sosiologi di Universitas Padjadjaran. Selama kurun hampir 16 tahun, beberapa amanah yang sempat atau pernah kami emban, diantaranya adalah sempat menjadi pembina OSIS, kemudian wakil kepala bidang kesiswaan 2 tahun, kemudian wakil kepala bidang kehumasan itu kurang lebih 1 tahun. Dan hari ini dari sejak 2020 sampai 2021, manajemen Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung memberikan amanah kepada saya untuk menjadi ketua penjamin mutu madrasah. Target dari agenda ini adalah mengawal, mendampingi, dan juga mencoba mengeksekusi beberapa program yang dianggap bisa mendongkrak kualitas Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Kemudian secara profesional atau paling tidak untuk kepentingan profesi sebagai tenaga pendidik geografi, saya mencoba untuk memahami karakter anak yang hari ini kita sebut dengan generasi milenial. Maka model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran milenial. Karakter milenial itu paling tidak ada 3. Pertama, berbasis teknologi informasi. Yang kedua adalah berbasis muatan lokal. Dan yang ketiga adalah berbasis kontekstual. Nah, khusus yang berbasis kepada teknologi informasi dan komunikasi atau IT, maka saya mencoba untuk membuat e-book dengan menggunakan aplikasi Flip HTML atau juga aplikasi YouTube, kemudian juga akun madrasah, Google Site, dan juga pemanfaatan pembelajaran berbasis web. Berkomunikasi dengan anak sesuai dengan karakter milenial yang sifatnya anak milenial itu kan sekarang cenderung kepada dia tidak terbiasa untuk membaca narasi yang panjang atau hal-hal yang kompleks dan jelimet. Mirip dengan kalau dia itu membaca Facebook atau TikTok atau YouTube. Di anak milenial itu paling suka informasinya pendek tapi padat. Oleh karena itu kami atau saya secara pribadi pernah mengembangkan yang disebut dengan synoptic learning. Synoptic learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan bahan ajar yang padat, singkat, tapi bernas. Tradisi kami, mohon maaf ini sekedar mengutip saja, itu biasanya kalau sebuah hadis, sebuah ayat Al-Quran biasanya ditampilkan dalam bentuk ayat yang pendek atau sebuah riwayat yang pendek, tapi substansinya langsung mengena. Dan itulah yang disebut substansi dari generasi milenial, pendek, singkat, padat, tapi bernas. Maka oleh karena itu saya menyebutnya dengan istilah synoptic learning. Kemudian untuk pengemasan model pembelajaran yang kedua, karakternya itu adalah kontekstual. Yang disebut kontekstual menggunakan muatan lokal yang kita punya. Misalnya, alhamdulillah pada tahun 2020 saya sempat mengikuti yang disebut dengan kompetisi kreativitas mengajar untuk lingkungan Kementerian Agama di Kota Bandung. Dan alhamdulillah saya mendapat anugerah untuk menjadi juara 1. Waktu itu saya mengedepankan program yang disebut dengan pembelajaran simpatikan dengan menggunakan peragaan tangan di dalam menjelaskan fenomena geosfera. Misalnya kalau kita berbicara tentang bentuk muka bumi itu tidak rata, relief. Nah, relief muka bumi itu bisa diceritakan dalam sebuah kepalan tangan seperti ini. Di sini ada gunung, lembah, bukit, jurang, dataran tinggi atau dataran rendah. Kemudian kalau di bagian di sininya itu kita bisa menjelaskan yang kaitannya dengan fenomena daerah dataran yang landai menuju ke lautan. Kalau tangan dibuka, maka kita sebut ini daerah Tanjung, ini daerah Teluk. Nah, hal seperti itu menggambarkan bahwa sesungguhnya
penjelasan tentang fenomena geosfera itu bisa disampaikan dengan sebuah tangan. Nah, hal yang seperti ini yang kemudian alhamdulillah mengantarkan saya untuk ranking atau juara 1 di dalam lomba kreativitas mengajar. Untuk menggenapkan hal-hal seperti itu, alhamdulillah paling tidak inspirasi dari beberapa guru atau juga fenomena mengajar di Mandua, alhamdulillah sampai detik ini saya sudah bisa menuliskan atau menuangkan gagasannya menjadi sebuah tulisan, baik itu di jurnal ataupun di buku. Kurang lebih sampai 2021 20 buah buku sudah beri ISBN dan bisa dibaca oleh masyarakat. Kami secara pribadi sebagai tenaga pendidik geografi bermimpi mendampingi siswa menuju cita-cita, dan layanan madrasah terbaik itu menjadi kuncinya. Dalam bahasa kita, minal khairu madrasah illa khairu umat. Dari sebuah layanan kualitas pendidikan di madrasah yang terbaik, maka insya Allah akan melahirkan generasi umat bangsa Indonesia ini menjadi negara yang unggul dan tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.